Amin. Benar Tuhan, bagi kami Engkau adalah segalanya. Bagi kami Engkaulah yang telah membuat kami ada seperti hari ini kami ada Tuhan. Kau yang membuat kami berharga. Kami yang tidak berharga menjadi berharga karena Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur atas semua anugerah yang telah Engkau beri kepada kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu. Kau pakai hamba-Mu yang tidak pandai berkata-kata ini, juga Engkau menolong seluruh jemaat-Mu supaya mereka dapat melalui berkat melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana keadaan Bapak Ibu sekalian selama minggu begini? Diberkati Tuhan? Masih menikmati liburan? Atau masih merasa seperti libur, atau mulai membayangkan, wah besok masuk kerja lagi. Itu adalah tantangan orang-orang yang bekerja. Tapi kalau kita terlalu lama libur, juga pasti rindu akan pekerjaan. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada sore hari ini, saya beri judul Keluarga Bahagia dalam Kristus. Kasih Kristus menjadi fondasi membangun keluarga yang bahagia. Itu sebenarnya tema yang diberikan kepada saya untuk ibadah pada hari ini. Kita semua dari pagi jam 6 sampai nanti temanya sama ya. Karena dalam bulan ini 4 minggu kita akan berbicara tentang keluarga. Karena itu kerinduan kami Bapak Ibu sekalian. Supaya keluarga-keluarga ini selalu berada dalam kasih karunia Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti ingin bahagia dalam hidupnya, betul? Setiap suami ingin bahagia bersama istrinya. Istri ingin bahagia dengan suaminya. Anak-anak juga ingin bahagia karena memiliki ayah dan ibu yang menyayanginya, serta ayah dan ibu juga rindu anak-anaknya mengasihi mereka. Itu seharusnya yang terjadi dalam keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan cinta kasih, keluarga yang selalu ada satu dengan yang lainnya. Tapi faktanya, di dunia ini bukan cuma di kalangan orang bukan Kristen, bahkan di kalangan orang Kristen pun banyak keluarga yang tidak berbahagia. Bahkan hamba Tuhan pun banyak yang dalam rumah tangganya juga kelihatannya kurang harmonis. Apa yang terjadi dengan mereka Bapak Ibu sekalian? Bukankah kita semua rindu rumah tangga kita adalah rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang dipimpin oleh Kristus sendiri, Roh Kudus yang memimpin rumah tangga kita supaya rumah tangga kita berjalan dalam kehendak Allah. Untuk itu marilah kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Teks pada sore hari ini kita ambil dari Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami. Dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku.
Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Suami, istri, atau keluarga Bapak Ibu sekalian adalah satu institusi atau satu lembaga yang dibentuk oleh Allah sendiri. Lembaga yang Allah menghendakinya dan Allah telah memberinya satu pegangan-pegangan untuk menjadi landasan bagi kehidupan sebagai suami istri. Kita bisa membaca dalam Kejadian 1 ayat 26-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan seterusnya, ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu firman Allah tentang hakikat laki-laki dan perempuan. Mereka didesain oleh Allah untuk menjadi satu dalam keluarga dengan fungsinya masing-masing. Laki-laki sebagai pemimpin, perempuan adalah penolong yang sepadan. Kalau kita berbicara kembali ke teks kita, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus, kita ketahui jemaat yang sudah matang dalam kerohanian. Dia berbeda dengan jemaat di Korintus. Di Korintus, Paulus masih berbicara tentang doktrin, berbicara tentang karunia-karunia roh, berbicara tentang karunia roh dibandingkan dengan kasih. Di Galatia malah Paulus berbicara tentang doktrin, bagaimana sebenarnya hukum-hukum yang berlaku sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dalam Kristus. Dia tidak boleh berada dalam belenggu Taurat, tapi dia juga harus berjalan dalam kehendak Allah. Nah, dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, dia telah menuliskan sesuatu yang advance, yang lebih maju lagi. Paulus berbicara tentang banyak hal yang menyangkut etika kehidupan orang-orang Kristen. Salah satunya adalah tentang hubungan suami istri yang dilandasi dalam kebenaran Kristus. Efesus 5 ayat 22, Rasul Paulus mengatakan bahwa istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala dari istri, dan istri harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu, kata Alkitab. Dalam segala hal, dalam semua perkara. Istri harus tunduk pada suami. Wow, bagaimana ibu-ibu? Setuju? Begitukah seharusnya istri kepada suami? Harus tunduk kepada suami dalam segala hal? Amin? Ibu-ibu? Susah mengatakan amin dalam hal ini. Kata Rasul Paulus, istri harus tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Kalau orang Betawi bilang katanya begini, enak di lu nggak enak di gue, katanya begitu. Itulah yang seringkali menjadi pemikiran perempuan-perempuan masa kini dalam menyikapi hubungannya dengan suaminya. Frasa ini seringkali disalahartikan oleh para perempuan masa kini. Masa kita harus tunduk sama istri suami dalam segala hal? Masa kita harus tunduk pada suami seperti kita kepada Kristus? Apakah kita harus menghambakan diri kita kepada suami kita? Banyak istri yang punya penghasilan lebih banyak dari suaminya selalu keberatan. Oh, suami saya aja banyak nebeng sama saya, lalu saya harus tunduk sama suami. Bagaimana itu terjadi? Saya ini punya pengalaman pribadi dalam banyak tahun. Gaji saya sama istri saya tuh jauh lebih banyak gajinya dia. Lu tanya sama dia.
Tapi dia sangat baik sama saya. Dia nggak pernah menunjukkan sikap sebagai orang istri yang selalu melawan suaminya. Dia tidak pernah. Sampai sekarang pun kayaknya gajimu lebih gede ya dari aku ya. Itu yang terjadi dalam hubungan suami istri pada masa kini. Apalagi kalau suaminya tuh nggak bagus, itu lebih berat lagi Bapak Ibu sekalian. Mending suami saya baik, mending suami saya benar. Orangnya nggak benar lalu kita harus tunduk sama dia. Itu nggak mungkin, pokoknya tidak. Paulus ini sangat misoginistik. Dia terlalu mengagung-agungkan laki-laki. Laki-laki itu kedudukannya lebih tinggi dari laki-laki, dari perempuan. Itu banyak perempuan mengatakan demikian. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, itulah perintah Tuhan, ibu-ibu. Paulus tidak sembarangan menulis. Alkitab itu ditulis oleh ilham Roh Kudus, termasuk tulisan Paulus tentang suami dan istri. Tapi ingat, ayat-ayat itu ditulis untuk keluarga Kristen, untuk suami istri Kristen, suami istri yang hidup dalam kehendak Tuhan. Sebagai landasannya sebenarnya, sebagai konteks dalam hubungan suami istri itu seharusnya kita membaca dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Itu sebenarnya landasannya. Dan pasal 5 ayat 1 sampai 21 jelas ditulis bagaimana seorang Kristen harus berlaku. Seorang Kristen harus menjadi penurut Allah, kata firman Tuhan, kata Rasul Paulus ditulis dalam Efesus pasal 1. Sebagai anak-anak yang dikasih Allah, maka semua orang Kristen harus menjadi penurut Allah. Seorang Kristen harus seorang yang saling mengasihi di dalam Tuhan. Itu prinsip hidup seorang Kristen. Seorang Kristen juga harus berlaku kudus karena dia adalah anak-anak Allah. Rasul Paulus, ingat tadi kita sudah bahas bahwa surat ini ditulis untuk jemaat Efesus yang sudah matang dalam hidup kekristenannya. Mereka sudah berjalan dalam banyak hal sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Rasul Paulus sebenarnya cuma mengingatkan mereka, kamu sudah bagus, sudah jalan, tapi hati-hati loh, ini kamu harus kamu waspadai. Begitu kira-kira yang ditulis Rasul Paulus. Dikatakan jangan ada kecabulan dan kecemaran. Paulus mengingatkan jemaat di Efesus untuk jangan sampai ada hal demikian. Saya perhatikan kata kecabulan dan kecemaran di hampir semua surat Paulus itu kayaknya ada ya itu. Karena rupanya itu menjadi problem di banyak gereja pada masa itu di Asia Kecil, di tempat jemaat-jemaat rintisan Paulus selalu ada tuh. Jangan hati-hati dengan kecabulan dan kecemaran atau persinahan. Hati-hati dengan keserakahan. Janganlah berkata kotor atau berkata yang sia-sia. Janganlah kalian saling memfitnah. Itu kalian harus jaga, sebab kalian sudah hidup benar, tapi harus hati-hati. Jangan kotor, jangan kasar, jangan berbuat hal-hal yang tidak baik. Itu yang dinasihatkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus sesuai dengan teks Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Janganlah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kata Rasul Paulus, orang yang demikian tidak mendapat tempat di kerajaan Allah. Dan dikunci dengan ayat 21 dikatakan demikian. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kata rendahkanlah dirimu itu dalam bahasa aslinya sama dengan kata hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Itu sebenarnya konteks yang mendasari firman Tuhan yang ditulis Paulus kepada istri-istri terhadap suaminya. Prinsip itulah yang harus menjadi pegangan istri Kristen tentang hubungan dengan suaminya. Bahkan dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2, Rasul Petrus juga mengingatkan kepada istri-istri Kristen. Dia menulis demikian. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan
dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Itu kata Rasul Petrus kepada perempuan-perempuan dalam suratnya kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil, bahwa dengan kita taat kepada suami, maka tanpa perlu kita ngomong, kita bersaksi, kita suruh suami masuk bertobat hidup benar, suami bisa mengikuti istrinya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu banyak terjadi ya di kehidupan kita sekarang ini, bahwa banyak laki-laki bertobat karena istrinya yang baik dan istri yang saleh, sehingga kemudian membawa suaminya mengikut Tuhan karena melihat perilaku istrinya. Dan itu banyak terjadi pada orang-orang di sekitar saya. Saya melihat sendiri bagaimana istri yang baik yang mengasihi suaminya yang mungkin jahat, suaminya yang tidak baik, suaminya yang kasar, suaminya yang suka berselingkuh misalnya, itu bisa kembali dan bertobat, mengikuti Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, karena istri yang saleh, karena istri yang baik, karena istri yang mengasihi suaminya. Lalu apa yang dimaksud dengan tunduk di dalam teks ini? Apakah dalam hal ini mencakup kompromi dengan dosa, Bapak Ibu sekalian? Karena kita harus tunduk pada suami dalam segala sesuatu, maka ketika suaminya ngajak kita berbuat dosa, maka kita ikut saja. Apakah begitu istri-istri? Tentu tidak. Kita harus ingat bahwa kita berbicara tadi dalam konteks suami istri Kristen. Suami istri yang hidup dalam kehendak Allah. Ketika suaminya berbuat dosa, maka kewajiban istrilah mengingatkan, mendoakan suaminya supaya keluar dari jerat dosa. Itu yang dimaksud dengan tunduk pada suami. Tunduk pada suami dalam pengertian yang lain adalah istri harus memberi respect kepada suami, harus menghormati suami, harus menghargai suami, harus menjaga kehormatannya. Ibu-ibu jangan pernah memalukan suami saudara ya. Jangan pernah marah-marah atau melecehkannya di depan umum. Jangan pernah menyerang atau ngajak berantem suami di depan umum. Karena di belakang umum pun nggak boleh, apalagi di depan umum. Laki-laki itu sangat bangga dengan harga dirinya. Walaupun kadang-kadang terlalu berlebihan, tapi itulah laki-laki. Dia sangat bangga, dia sangat menjaga harga dirinya. Dia sangat melihat kehormatan dirinya. Sehingga ketika perempuan melecehkannya, ketika istrinya dirasakan merendahkannya, maka laki-laki akan berbuat hal-hal yang jauh lebih buruk lagi, Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah mengusik kehormatan laki-laki, Bapak, Ibu-ibu. Perempuan itu senjatanya ada kelembutan. Perempuan itu senjatanya adalah kebaikan. Karena faktanya seringkali kebaikan perempuanlah yang membawa laki-laki kemudian berjalan dalam kehendak Allah, juga ikut berjalan dalam kebaikan. Frasa tunduk pada suami adalah seperti tunduk kepada Tuhan. Artinya apa, Bapak, Ibu-ibu sekalian? Kita tunduk kepada suami kita karena kita mencintai dia. Bukankah kita semua mencintai Tuhan? Kita taat sama Tuhan, kita nurut sama Tuhan, kita tunduk sama Tuhan karena apa? Karena kita mencintai Tuhan. Bukan karena kita takut dimarahin Tuhan, bukan karena kita takut Tuhan jahat sama kita, tapi kita lakukan itu karena kita mencintai Tuhan. Begitu juga para istri kepada suami. Kita harus melakukan hal yang tulus, mengasihi secara tulus kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan tanpa paksaan. Kita mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati. Sehingga ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita tunduk pada kehendak Tuhan, maka kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita terpaksa. Bukan karena kita merasa kita nggak mampu lagi melawan dia. Aku harus nurut walaupun aku nggak suka. Walaupun aku merasa sangat berat. Ini nggak benar buat aku, tapi terpaksalah aku harus nurut sama suamiku. Bukan itu, Bapak, Ibu-ibu sekalian. Kita tunduk. Kita merendahkan hati kita kepada suami kita karena kita mengasihi dia. Itulah yang dimaksud dalam teks ini. Selain itu, ibu-ibu, suami adalah kepala istri. Itulah sebabnya istri harus tunduk kepada suami. Allah telah menetapkan laki-laki sebagai pemimpin, sebagai pengelola bumi dan pengelola segala isinya, termasuk juga menjadi kepala dari istri.
Apakah ibu-ibu menerima kebenaran ini? Amin. Begitu juga calon-calon istri, jangan jadi merasa mau menikah kok berat banget ya peraturannya, harus tunduk sama suami sampai segitu-gitunya. Ini firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tapi ini belum selesai, tenang aja ya ibu-ibu. Kalau kita membaca dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33 yang menyangkut bagaimana istri harus bersikap pada suami itu hanya 3 ayat. Ayat 22 sampai 24. Sisanya ada 8 ayat itu adalah bagaimana suami harus bersikap kepada istri. Nah, ini sekarang kita mulai bicara tentang suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Seorang suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Wah, luar biasa. Bisakah Bapak Ibu mengasihi seperti Kristus mengasihi kita? Amin. Bapak-bapak? Itu tidak mudah. Adakah di antara kita yang bisa melakukan itu seperti Yesus melakukan pada kita? Kayaknya belum, tapi kita harus selalu menuju ke sana. Karena target kita kan selalu menjadi semakin seperti Kristus, ya kan? Amin. Memang sangat sulit bapak-bapak, tapi itulah perintah Tuhan kepada para pria. Kita harus memberi kasih yang sangat khusus dan istimewa untuk istri kita. Itu yang dimaksud dengan mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Kita harus memberi kasih sayang yang tulus kepada istri kita. Harus memberi kasih sayang yang murni, yang sungguh-sungguh, yang penuh dengan gairah. Bagaimana kita melihat istri kita selalu cantik setiap saat, walaupun kita sudah sama-sama tua. Amin. Susah. Amin. Bapak-bapak. Siapa yang masih suka menggandeng istrinya sekarang ini kalau lagi jalan, yang sudah nikah 25 tahun kayak saya? Masih ada? Adakah kira-kira yang masih suka gandengan sama istrinya? Saya masih, Bapak, tanya sama dia. Apalagi sekarang kakinya lagi sakit, jadi saya masih sering gandeng dia. Tapi itulah yang harus kita selalu bangkitkan sebagai suami kepada istri. Kita harus selalu mengasihi istri kita dan kasih kita haruslah tetap. Artinya tetap tidak boleh berkurang sampai dengan kita tua. Kita harus selalu mengasihi kita sampai dengan maut memisahkan kita. Apapun keadaan istri kita, lagi sakit, lagi penuh dengan cobaan, lagi banyak masalah, lagi apapun yang terjadi atau lagi senang sekalipun, kita harus selalu mengasihi istri kita seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Kalau kita berbicara tentang mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya, maka kita juga sering mendapati jemaat Kristus, umatnya, murid-muridnya, anak-anaknya gagal dalam mengasihi Tuhan. Betul? Sering juga anak-anaknya, jemaatnya tidak taat kepada Kristus, tidak taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pernahkah kita menemui misalnya di bacaan kita dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus itu marah-marah pada murid-muridnya karena murid-muridnya gagal mengikuti dia. Pernahkah Roh Kudus itu ngambek sama kita karena kita gagal berjalan dalam kehendak Tuhan, lalu dia tiba-tiba meninggalkan kita? Pernah Bapak Ibu sekalian? Pasti tidak pernah. Karena kita adalah manusia yang tidak sempurna. Kita selalu ada dalam kegagalan-kegagalan. Tapi Yesus selalu mengasihi kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus gak pernah ada di Alkitab marah-marah sama muridnya, atau Yesus melakukan tindakan kekerasan misalnya kepada muridnya karena muridnya bandel. Gak pernah ya, gak pernah ada di Alkitab. Bahkan ketika Petrus menyangkal dia, Yesus tetap mengasihi dan lebih mengasihi lagi, karena kemudian Yesus menetapkan Petrus sebagai soko guru dari gereja. Seorang yang pernah menyangkali Yesus 3 kali, bahkan mungkin Yudas kalau dia bertobat, pasti Yesus mengampuni dia. Cuma sayang Yudas tidak bertobat, dia memilih jalan yang lain, dia bunuh diri. Itulah sebenarnya yang Yesus telah lakukan kepada jemaatnya.
Yesus karena kasihnya bahkan rela mengorbankan dirinya justru ketika kita tidak mengasihi dia. Justru ketika kita tidak taat kepadanya. Justru pada saat kita hidup dalam kegelapan. Ketika kita ada dalam dosa. Kita nggak seharusnya binasa karena ketidaktaatan kita. Ketika kita tidak berjalan dalam ketetapan Tuhan. Justru pada saat itulah Yesus lebih mengasihi kita. Tindakan kasih itulah yang harus menjadi teladan bagi para suami untuk mengasihi istrinya. Dalam segala kekurangan istri, dalam segala kelemahan istrinya, suami harus tetap mengasihinya dengan khusus dan spesial seperti yang kita bahas tadi. Amin. Itu yang dikehendaki Tuhan kepada para suami. Kita harus tetap mengasihi istri kita ketika istri kita sedang keras-keras kepalanya. Ketika istri kita sedang tidak nurut sama kita. Ketika istri kita lagi bandel-bandelnya sama kita. Bahasa saya, bandel bukan pengertian yang jelek ya. Tapi ketika istri tidak lagi gak baik sama kita pun, kita harus mengasihi istri kita. Itulah yang dimaksud dengan suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Disinilah keseimbangan itu terjadi ketika istri tunduk pada suami dan suami mengasihi istrinya. Itu kemudian terjadilah kesetaraan, keseimbangan. Ternyata tanggung jawab laki-laki sama dengan ketundukan perempuan dalam hubungan suami istri. Ternyata sama antara ketaatan perempuan terhadap suami dan kasih suami kepada istrinya. Jadi ketika ketundukan istri dan kasih suami yang total itu menjadi satu, penuh ketulusan dengan patron kita adalah Kristus itu, maka inilah penyatuan yang sempurna antara suami dan istri di dalam Kristus Yesus. Begitu juga selanjutnya dikatakan suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Sebagaimana kita mengasihi tubuh kita, sebagaimana kita merawat dan memelihara tubuh kita dengan baik, begitu juga kita harus memperlakukan istri kita. Kita harus merawatnya, harus memeliharanya, harus mengasihinya dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya, karena dia adalah bagian dari diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud dengan bagaimana suami harus mengasihi istrinya. Perlakukan istrimu dengan penuh cinta, penuh perhatian, penuh kelembutan. Amin ya bapak-bapak. Calon suami juga harus begitu ya sama istrinya, amin. Itulah yang dilakukan Yesus kepada jemaatnya, Bapak Ibu sekalian. Itulah yang Yesus telah lakukan kepada kita. Apakah ada yang bisa menandingi kasih Kristus kepada kita? Kepada jemaatnya, kepada kita semua yang ada di sini? Pasti tidak ada. Dan kasih seperti itulah yang harus dilakukan para suami untuk diberikan kepada istrinya. Mengasihi istrinya dengan penuh hati, memperlakukan istrinya dengan semua yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itulah yang dimaksud dengan mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kalau kita melakukan itu, kita bisa melihat hasilnya. Istri-istri Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian pasti akan semakin mencintai Bapak-bapak, semakin mengasihi saudara-saudara sekalian. Dan dalam hubungan itu selalu terjadi penyesuaian antara suami dan istri. Selalu ada adjustment. Memang kenyataannya hubungan suami istri selalu ada naik turun karena kita adalah manusia yang hidup dalam ketidaksempurnaan. Kita bersama-sama sebagai dua pribadi yang berbeda. Dua karakter yang berbeda dengan pikiran dan perasaan yang berbeda. Tetapi ketika kita membungkusnya, ketika kita menjalani hubungan dengan berbagai perbedaan dalam bingkai Kristus, dalam dasar kasih Kristus, berjalan dalam ketetapan Tuhan, pasti saudara-saudara akan mengalami kebahagiaan. Amin. Saudara-saudara akan hidup dalam kebaikan karena Kristuslah yang menjadi dasar dari hubungan antara suami dan istri. Karena Kristuslah yang melingkupi hidup perkawinan saudara-saudara sekalian. Itulah yang terjadi ketika keseimbangan itu ada. Antara istri yang tunduk pada suaminya seperti pada Kristus, artinya istri mengasihi suaminya seperti mengasihi Kristus. Dan suami mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya, seperti Kristus mengasihi kita. Maka sebenarnya di situ ada keseimbangan.
Sebenarnya kita tuh laki dan perempuan, suami dan istri itu ada dalam posisi yang equal, yang sama, yang seimbang. Mari kita kembali kepada desain Allah tadi dalam Kejadian 2 ayat berapa tadi ya? Kejadian 2 ayat 28. Laki-laki menjalani takdirnya sebagai pemimpin keluarga, dan khususnya pemimpin keluarga ya. Laki-laki memang ditadikan untuk itu. Sebagai kepala keluarga, maka laki-laki akan menjadi pemimpin dalam keluarganya, menjadi kepala istri. Tapi istri disebut dalam ayat tadi, dia menjadi penolong suami. Penolong yang bagaimana? Bapak Ibu sekalian, penolong yang sepadan, penolong yang setara, bukan dalam status penolong yang kedudukannya lebih rendah seperti pembantu menolong majikannya, sebagai seorang budak kalau zaman dulu kepada tuannya, atau penolong antara karyawan yang menolong atasannya. Bukan seperti itu. Kata sepadan dalam bahasa aslinya kenegdo, bahasa Ibrani, itu artinya sejajar, berdiri sama tinggi. Tidak ada yang lebih rendah antara yang ditolong dan yang menolong. Jadi perempuan sebagai penolong laki-laki, sebagai penolong suami, sebenarnya kedudukannya sama, sejajar. Dan itu bukan Rasul Paulus yang mengatakan, itu Allah sendiri yang mengatakan dalam kitab Kejadian pasal 2 tadi. Allah sendiri yang mengatakan demikian, bahwa tidak baik seorang laki-laki hidup sendiri, maka ia akan menciptakan penolong yang sepadan. Kalau kita menggali lagi kata penolong, Bapak Ibu sekalian, dalam frasa penolong yang sepadan, kita menemukan dalam bahasa aslinya disebut ezer. Ezer itu artinya penolong. Tapi penolong yang seperti apa? Kata ezer dalam Perjanjian Lama muncul sebanyak 19 kali. Dan 16 kali diantaranya ditujukan kepada Tuhan sebagai penolong umatnya. Atau sebagai, ada beberapa, ada sedikit di antara itu, sebagai kerajaan yang lebih kuat, menolong kerajaan yang lebih lemah ketika menghadapi musuh. Itu yang disebut dengan ezer. Jadi artinya perempuan adalah penolong yang lebih kuat sebenarnya dari laki-laki yang disediakan Tuhan. Amin ibu-ibu? Ini kata ibu-ibu, aku adalah penolong yang lebih kuat bagi suamiku. Dalam banyak kejadian memang perempuan seringkali lebih tegar ya dari suami. Ketika suami jatuh, ketika suami down, ketika suami mengalami putus asa, seringkali istrinya lah yang memberi support, yang memberikan semangat, yang kemudian memberi kekuatan kepada suaminya untuk bangkit lagi, memberikan dorongan, motivasi kepada suaminya supaya dapat berdiri teguh, supaya selalu berada dalam satu kekuatan untuk tidak jatuh sampai terjerembab. Itulah istri sebagai penolong, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa simpulkan bahwa istri sebenarnya lebih superior dari suami, benar? Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita teliti lebih jauh, untuk teks Kejadian 2 ayat 18, sebenarnya tidak menunjukkan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Perempuan tidak lebih superior dari laki-laki, atau perempuan tidak lebih hebat dari laki-laki. Perempuan atau istri menjadi penolong yang melengkapi apa yang menjadi kekurangan suaminya. Itu yang disebut penolong yang sepadan. Istri membantu suami untuk mewujudkan visi bersama dalam rumah tangga dalam kasih Kristus. Sehingga terjadilah harmonisasi dalam hubungan suami istri. Jelas dalam ayat ini menunjukkan kesetaraan antara suami dan istri dalam menempuh perjalanan berumah tangga. Tentu saja dengan tanggung jawab yang berbeda. Itulah yang dimengerti dalam kata penolong yang sepadan. Keduanya saling membutuhkan. Tidak ada yang lebih butuh satu dengan yang lain. Suami istri harus melengkapi satu dengan yang lain. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Allah mengatakan semuanya baik. Tapi ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah mengatakan sungguh amat baik. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah melihat itu adalah satu yang sangat-sangat baik, sungguh amat baik. Tapi kalau kita membaca dalam pasal 2 ayat 18 tadi, Allah berfirman, tidak baik
Kalau manusia seorang diri saja. Itulah kata satu-satunya kata tidak baik dalam proses penciptaan manusia. Jadi Allah melihat bahwa laki-laki tidak sempurna tanpa perempuan. Itu sebabnya kemudian Allah menciptakan perempuan. Allah mendatangkan perempuan dari tulang rusuknya sebagai penolong yang sepadan. Sebagai pemberi kesempurnaan bagi kehidupan sebagai manusia. Ketika laki-laki dan perempuan menjadi satu daging sebagai suami istri, maka sempurnalah hidup mereka. Pernikahan menjadi suami istri dalam Efesus 5 ayat 22-33 bukan saja memberi landasan pada cara membangun hubungan yang sehat sesuai dengan firman Tuhan, tetapi juga memiliki makna rohani, Bapak Ibu sekalian, yaitu juga menggambarkan hubungan Yesus dengan jemaatnya, hubungan Yesus dengan kita yang hadir pada sore hari ini, baik secara onsite maupun secara online. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hubungan kita dengan pasangan kita melambangkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Jadi ketika kita sebagai suami istri tidak harmonis, ketika kita suami istri tidak menunjukkan bahwa kita saling mengasihi, kita selalu berantem, apalagi berantem di depan umum. Jelas Bapak Ibu sekalian tidak menjadikan Kristus sebagai teladan dalam hubungan suami istri atau dalam keluarga saudara. Jadi para istri, tunduk pada suamimu adalah mengasihi, menghormati, menghargai suami seperti kasihmu pada Tuhan. Bukan karena saudara-saudara takut pada pasanganmu, bukan karena paksaan, bukan pula karena supaya dia dicintai suaminya maka dia nurut kepada suaminya. Tapi ketika ibu-ibu mengasihi suami, maka ibu-ibu sedang mengekspresikan kasih ibu-ibu kepada Tuhan. Dan bagi para suami, ketika saudara-saudara mengasihi istrimu, saudara harus mencintai dia seperti Yesus mencintai kita. Yesus mengasihi kita bahkan ketika kita sedang tidak cinta sama dia. Jadi para suami, kasihilah istrimu tanpa menunggu apa yang ia lakukan untukmu. Cintailah dia, cintailah istri saudara tanpa embel-embel apapun juga. Perlakukan istrimu seperti engkau memperlakukan dirimu sendiri. Ingat, ketika kita menjalani hidup rumah tangga, ketika kita ada masalah sama pasangan kita, maka kita harus ingat saja apa yang Yesus lakukan pada kita. Ingat apa yang sudah Yesus berikan pada kita karena Yesus mengasihi kita. Lakukanlah itu dalam hubunganmu sebagai suami istri. Ketika saudara melakukan itu, maka keluarga sebagai gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya dapat menjadi sinar terang bagi keluarga-keluarga yang hidup di sekitar kita. Bagi keluarga-keluarga yang belum mengenal Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang belum merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan keluarganya. Dalam hubungan suami istri memang tidak selalu berjalan mulus. Selalu ada saja konflik-konflik. Tapi ketika kita hidup dalam kasih Tuhan, konflik-konflik itu menjadi sangat kecil yang mudah sekali diselesaikan. Penyesuaian-penyesuaian, pengenalan-pengenalan akan pasangan itu selalu ada, selalu berjalan dalam rumah tangga kita. Saya ini menikah dengan istri saya sudah lebih dari 25 tahun. Kita cerita suami saya dengan istri saya saja ya, nggak ceritain orang lain. Saya sudah menikah lebih dari 25 tahun. Dan pacaran saya 14 tahun Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya saya dengan istri saya sudah sangat lama. Tapi miskomunikasi masih juga terjadi. Liburan kemarin hari Kamis, pagi-pagi istriku bilang begini, "Pak, kita ke pasar dulu sebentar ya, mau beli ini." Oh ya, saya bilang, tapi jangan sekarang masih pasar masih sepi, masih belum ada orang karena mereka masih kebanyakan sholat Idul Adha. Oh ya, oke, saya duduk, saya pegang handphone, saya baca-baca, saya melakukan banyaklah kegiatan dengan handphone saya. Saya nunggu-nunggu sampai jam 9 kok istri saya nggak ngajak-ngajak ke pasar. Lalu jam 9 saya tanya sama dia, kamu nggak jadi ke pasar? Dia jawab apa? Dari tadi aku udah bilang ayo, kamu nggak berangkat-berangkat, nggak bangun-bangun, kata dia. Loh, kapan ngomongnya? Perasaan saya dia nggak ngomong, tapi dia malah sudah ngomong sama saya. Itu hal yang terjadi dalam rumah tangga, walaupun kita sudah lama berumah tangga, hal yang kecil itu terjadi juga. Perasaan saya dia nggak ngomong, dia merasa sudah ngomong. Ya walaupun karena kita sudah bertanggal lama ya kita ketawa aja lalu berangkat ke pasar, tidak ada sesuatu setelah itu, tidak ada berantem ya enggak, cuma miskomunikasi kayak gitu tuh terjadi Bapak Ibu sekalian dalam rumah tangga.
Tapi ketika kita melandasinya dalam kasih Kristus, maka semua masalah, semua konflik hanyalah bumbu-bumbu pernikahan yang membawa kita semakin saling mengasihi. Semakin kuat rasa cinta kita dengan pasangan kita. Karena apa? Karena Kristus hadir dalam kehidupan pernikahan kita. Jadi yang belum menikah juga, pesan saya, ingat-ingat akan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan yang harus saudara-saudara lakukan kalau saudara mau menikah, ketika saudara mencari pasangan, supaya keselarasan ini terjadi, syaratnya cuma satu, saudara-saudara. Carilah pasangan yang seiman. Karena firman Tuhan ini ditujukan kepada pasangan-pasangan yang hidup dalam Kristus. Sebab kalau enggak, maka tidak mungkinlah kita bisa mewujudkan kasih Kristus dalam rumah tangga kita, karena yang satu enggak kenal Kristus, ya kan? Lalu bagaimana kita bisa mewujudkan kasih Kristus dalam rumah tangga kita kalau kita tidak ada dalam hubungan yang sepadan? Seringkali malah kita yang bablas ngikut pasangan kita, dan banyak terjadi dalam pertemanan saya. Kebanyakan teman-teman saya yang seperti itu, mereka bahkan meninggalkan Tuhan. Hati-hati saudara-saudara yang belum menikah. Sebelum saudara menjalani apa yang tadi kita bahas bersama, lakukan satu hal dulu, cari pasangan yang seiman ya, sama-sama mengasihi Tuhan, sama-sama mengasihi Kristus, hidup dalam kasih karunia Kristus. Maka ketika itu terjadi, semuanya akan baik-baik saja. Setialah dalam Tuhan, saudara-saudara sekalian. Ikuti saja teladan Kristus. Jadikan Kristus sebagai teladan, sebagai patron dalam keluarga-keluarga kita. Dalam hubungan suami istri, dalam hubungan kita dengan anak dan anak dengan orang tua. Maka kebahagiaan pasti menjadi bagian dan milik saudara sekalian, karena saudara menjalaninya dalam Kristus. Amin. Itulah yang harus kita lakukan. Dan ketika kita lakukan, ketika kita bahagia, maka kasih karunia Tuhan penuh dalam hati kita, dan berkat Tuhan akan melimpah dalam diri kita. Amin. Amin. Begitulah yang harus terjadi dalam keluarga Kristen. Selalu ada dalam kebahagiaan dalam Kristus. Jadi kalau saudara belum bahagia, datanglah sama Ibu Vena. Ceritakan masalahmu. Pasti ketemu nanti. Oh, saudara banyak yang belum jalan dalam kehendak Tuhan. Dan ketika saudara melakukan kehendak Tuhan, jalan dalam kasih karunia Tuhan, maka hidup rumah tanggamu akan selalu diberkati Tuhan dan selalu bahagia dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur pada hari ini kami diingatkan untuk selalu menjaga hubungan kami dalam kasih karunia Tuhan. Selalu melandasi hubungan kami dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selalu berjalan dalam apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Selalu menjauhi hal-hal yang tidak berkenan dari Tuhan. Dan kami yakin ketika kami berjalan dalam kehendak-Mu, kami akan hidup dalam kebahagiaan dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh firman Tuhan ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.